Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berbuat kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabat yang dirahmati Allah, handphone saat ini sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, seringkali kita lebih banyak menggunakannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti terlalu lama scroll media sosial, bermain game tanpa tujuan, atau sekedar menghabiskan waktu tanpa hasil yang jelas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini mengingatkan kita betapa berharganya waktu yang Allah berikan. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, mari kita jadikan HP sebagai alat yang membawa manfaat besar. Dengan penggunaan yang bijak, HP bisa menjadi alat untuk meningkatkan ibadah, mendukung pekerjaan, belajar hal baru, dan bahkan membantu orang lain. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas 5 cara memanfaatkan handphone agar lebih produktif dan bermanfaat. Bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk meningkatkan keberkahan dalam hidup kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gunakan handphone untuk mendukung ibadah harian. Sahabat, HP yang ada di tangan kita sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk memperkuat ibadah harian kita. Banyak aplikasi Islami yang dirancang untuk membantu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, Anda bisa mengunduh aplikasi Al-Quran digital. Dengan aplikasi ini, Anda bisa membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja, tanpa harus membawa mushaf fisik. Bahkan, beberapa aplikasi menyediakan fitur tafsir, terjemahan, dan panduan tajwid yang memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Yang kedua, manfaatkan aplikasi pengingat azan. Aplikasi ini akan membantu mengingatkan waktu sholat secara otomatis, terutama jika kita sedang sibuk atau berada di tempat yang jauh dari masjid. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk terlambat atau melewatkan waktu sholat. Yang ketiga, gunakan HP untuk mendengarkan ceramah atau kajian Islami. Banyak platform seperti YouTube atau aplikasi khusus kajian yang menyediakan ceramah-ceramah inspiratif yang bisa kita dengarkan saat di perjalanan, bekerja, atau bersantai. Dan seperti sekarang, ketika Anda mengunjungi channel ini, insya Allah Anda sedang mendapatkan manfaat dari waktu Anda dengan mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah salah satu cara terbaik untuk memanfaatkan teknologi agar hati kita tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Keempat, HP juga bisa membantu kita untuk bersedekah online. Saat ini, banyak aplikasi atau platform yang memudahkan kita berdonasi kepada yang membutuhkan, baik itu untuk program sosial, pembangunan masjid, atau membantu korban bencana. Dengan beberapa klik, kita bisa berbuat kebaikan di mana saja. Selanjutnya, manfaatkan alarm di HP untuk ibadah sunnah seperti tahajud,
atau zikir pagi dan petang. Pasang pengingat dengan kata-kata yang memotivasi, seperti saatnya mendekatkan diri kepada Allah, atau misalkan jangan lewatkan tahajud malam ini. Dengan menggunakan handphone untuk mendukung ibadah harian, insya Allah kita tidak hanya produktif di dunia, tetapi juga menuai keberkahan untuk akhirat. Selanjutnya, cara memanfaatkan HP agar lebih produktif dan bermanfaat yang kedua adalah kurangi waktu yang tidak produktif saat bermain HP. Sahabat yang dirahmati Allah, kita semua pasti pernah merasa waktu berlalu begitu saja tanpa hasil yang berarti. Salah satu penyebab utamanya adalah terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif di HP. Tanpa kita sadari, scrolling media sosial atau bermain game bisa menyita waktu berjam-jam. Namun, bukan berarti kita harus sepenuhnya meninggalkan hiburan. Hiburan adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita perlu mengaturnya dengan bijak agar tidak mengganggu tanggung jawab utama kita. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa membantu. Yang pertama, gunakan aplikasi pelacak waktu. Aplikasi ini akan menunjukkan berapa lama waktu yang Anda habiskan di setiap aplikasi. Dengan data ini, Anda bisa mengevaluasi dan menentukan batas waktu penggunaan. Yang kedua, atur batas waktu untuk aplikasi tertentu. Banyak handphone modern yang memungkinkan kita mengatur waktu penggunaan aplikasi hiburan, seperti media sosial atau game. Ketika waktu habis, aplikasi akan terkunci, dan ini menjadi pengingat untuk beralih ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, biasakan untuk menentukan tujuan sebelum membuka HP. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya capai dengan membuka HP sekarang? Jika jawabannya hanya untuk mengisi waktu kosong tanpa tujuan, lebih baik alihkan perhatian Anda ke hal lain, seperti membaca buku, berzikir, atau berbincang dengan keluarga. Keempat, gunakan mode jangan ganggu saat sedang fokus. Mode ini akan membantu Anda menghindari gangguan dari notifikasi yang tidak penting, terutama ketika sedang bekerja, belajar, atau beribadah. Dan yang kelima, ganti kebiasaan scrolling tanpa tujuan dengan menonton atau membaca sesuatu yang bermanfaat. Pilihlah konten yang dapat menambah ilmu, inspirasi, atau bahkan memperbaiki hubungan Anda dengan Allah. Ingatlah, setiap menit yang kita habiskan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dengan mengurangi waktu yang tidak produktif, kita bisa mengembalikan kendali atas hidup kita. Waktu yang terbuang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, atau bahkan mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Selanjutnya, yang ketiga adalah gunakan HP sebagai alat pendukung pekerjaan dan bisnis. Sahabat, HP bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi sarana yang sangat bermanfaat untuk mendukung pekerjaan dan bisnis. Dengan HP, Anda dapat mengatur jadwal, mencatat ide, dan memprioritaskan tugas harian agar lebih produktif. Alat ini juga membantu menjaga kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selain itu, media sosial di HP Anda bisa menjadi jembatan untuk mempromosikan bisnis atau memperluas jaringan. Dengan konten yang menarik dan konsisten, Anda dapat menjangkau lebih banyak audiens dan membangun citra profesional. Teknologi ini memungkinkan kita mengelola usaha atau memperkenalkan produk dengan cara yang lebih mudah dan hemat waktu. HP juga dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan. Melalui berbagai platform belajar, Anda bisa mempelajari hal-hal baru yang relevan dengan pekerjaan, seperti strategi pemasaran atau pengelolaan usaha. Dengan pemanfaatan yang bijak,
HP menjadi alat yang mendukung keberhasilan karir sekaligus memberikan keberkahan dalam usaha kita. Selanjutnya yang keempat, jadikan HP sebagai sarana belajar. Sahabat yang dirahmati Allah, HP yang kita miliki sebenarnya adalah jendela menuju ilmu pengetahuan tanpa batas. Di era digital ini, hampir semua hal bisa kita pelajari hanya dengan sentuhan jari. Sayangnya, banyak dari kita lebih sering menggunakannya untuk hiburan daripada untuk memperluas wawasan atau meningkatkan keterampilan. Mulailah dengan menggunakan handphone untuk membaca artikel bermanfaat atau menonton video edukasi. Ada banyak konten yang bisa membantu kita belajar, seperti cara mengatur keuangan, memperbaiki manajemen waktu, atau bahkan memperdalam pemahaman agama. Gunakan waktu kosong Anda untuk mendengarkan podcast inspiratif atau menonton ceramah yang memberikan motivasi dan ilmu. Selanjutnya yang kelima, cara menggunakan HP dengan bijak, yaitu HP sebagai sarana hiburan yang memberikan manfaat. Sahabat, hiburan adalah bagian dari hidup yang tidak salah untuk dinikmati, asalkan dilakukan dengan bijak. HP kita bisa menjadi sarana hiburan yang memberikan manfaat, bukan sekedar pengisi waktu yang kosong. Misalnya, pilihlah konten hiburan yang sekaligus menginspirasi, seperti video dokumenter, kisah sejarah Islam, atau cerita motivasi. Dengan begitu, Anda tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapatkan pelajaran yang berharga. Bermain game juga tidak sepenuhnya buruk, terutama jika dilakukan dengan waktu yang terkontrol. Ada banyak game edukasi atau game strategi yang bisa melatih otak kita untuk berpikir cepat dan kreatif. Namun, ingatlah untuk selalu menyeimbangkan waktu bermain dengan aktivitas lain yang lebih produktif. Begitu pula dengan media sosial. Jika digunakan dengan bijak, platform ini bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi. Ikutilah akun-akun yang memberikan nilai positif seperti motivasi, edukasi, atau konten Islami yang mendekatkan diri Anda kepada Allah. Hindari konten yang hanya membuang waktu atau mempengaruhi mental Anda secara negatif. Hiburan yang bermanfaat akan memberi energi baru tanpa mengganggu tugas utama kita. Sahabat yang dirahmati Allah, HP adalah alat yang sangat luar biasa. Kita bisa menggunakannya untuk mendukung ibadah, belajar, bekerja, hingga hiburan yang bermanfaat. Namun, semua itu tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Jangan biarkan handphone menjadi alat yang hanya menyita-nyita waktu tanpa memberikan manfaat. Jadikan teknologi ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan membawa keberkahan dalam hidup. Jika kita memanfaatkan HP dengan cara yang benar, insya Allah setiap waktu yang kita habiskan akan bernilai pahala dan membawa kebaikan bagi dunia maupun akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda untuk menggunakan handphone secara lebih produktif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.